Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Untuk kami boleh bangun di pagi hari, melihat matahari terbit. Berarti Tuhan masih memberikan kepada kami sebuah kesempatan yang baru. Untuk kami boleh meneruskan hidup kami menjadi berkat. Untuk kami boleh terus bertumbuh. Untuk kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat semua kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami pada pagi hari ini beribadah, berkumpul di tempat ini, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada masing-masing kami. Biar kami datang dengan kerendahan hati, kami datang dengan spirit yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami mau dididik, kami mau diajar. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buang semua perkataan yang tidak perlu. Biar hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Thank you Praise and Worship Team. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap waspada, tetap jaga protokol semua sebab COVID sedang agak banyak lagi ya. Dan pada pagi hari ini saya akan bersama-sama dengan anak-anak teens kita, tapi saudara akan diberkati kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Benny Syawarjaya. Saya persilakan Pastor Benny. Thank you. Cek. Thank you, Pastor Wigan. Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, ini penciptaan. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, ini adalah sesaat setelah Tuhan selesai menciptakan manusia. Tuhan memberikan dua perintah kepada manusia yang kadang-kadang lupa atau tanpa kita sadari. Perintah yang paling awal Tuhan berikan kepada manusia pertama dan masih berlaku sampai saat ini adalah perintah berkomunitas. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Itu bicara soal perintah berprokreasi, berkeluarga, berkomunitas. Lalu perintah yang kedua adalah bekerja. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu adalah perintah bekerja. Jadi Allah mau melalui membentuk komunitas, Allah mau melalui membentuk keluarga dan bekerja, manusia itu mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Kita naik 2 ayat di atasnya dulu, Kejadian 1 ayat 26. Dan 27 kita baca. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di Kejadian 1 ayat 26 di sini Allah sedang bikin planning. Dia belum produksi, masih bikin planning. Dalam perencanaan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut satu gambar, kedua rupa. Supaya mereka berkuasa bla bla bla. Baca sendiri nanti ya. Kemudian di ayat 27 waktu produksi, yang belajar manajemen pasti tahu planning, kemudian actuating pada waktu produksi. Di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, tidak menurut rupa loh. Tadi waktu planning, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Tapi waktu produksi Allah menciptakan manusia menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa cuman menurut gambar? Apakah lupa dimasukkan oleh penulis kitab Kejadian oleh Musa? Tidak. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk setengah jadi. Fisiknya sudah jadi, gambarnya menurut gambar Allah, tapi kualitasnya yang belum mencapai seperti Allah. Keserupaan dengan diri Allah itu bicara soal kualitas dari manusia itu yang harus diupayakan oleh manusia supaya mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Melalui apa? Melalui berkeluarga, berkomunitas, dan bekerja. Jadi kita berkeluarga itu bukan sekedar umur sudah cukup lalu kawin kayak orang-orang pada umumnya. Orang percaya berkeluarga adalah dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan untuk mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Dengan cara apa? Di Taman Eden itu Adam dan Hawa mendengar Allah berfirman. Lalu mereka mengerti, lalu mereka melakukan. Mendengar Allah berfirman, mengerti dan melakukan. Bisa mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Itulah sebabnya berkeluarga itu panggilan yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Bekerja juga panggilan yang mulia. Dua sarana ini Tuhan sediakan supaya manusia mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Nanti korelasinya dengan Roma 8:29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, dari Adam dan Hawa, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi keberadaan kita segambar dengan diri Allah, yes, tapi keserupaan belum, kualitasnya belum. Itulah sebabnya kita harus berkomunitas, komunitas yang sehat. Di situ firman Tuhan diberitakan, mendengar Allah berfirman, mengerti, melakukan. Lalu kita mempraktekkan firman yang kita pahami dalam keluarga, dalam komunitas. Saya tidak bicara soal bekerja hari ini, saya khusus bicara soal berkomunitas, berkeluarga. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita paham akan hal ini, betapa bersyukurnya kita memiliki keluarga. Karena melalui keluarga kita bisa berprogresif mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah yang hilang karena dosa itu. Tetapi sering kita menyaksikan, kita mendengar keluarga-keluarga Kristen dibangun dengan dasar yang tidak kudus. Perhatikan ayat 28 tadi, Kejadian 1. Lalu berfirmanlah Allah, begitu ya bunyinya ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah memberi perintah, berprokreasilah, beranak cuculah. Zaman sekarang banyak yang dibalik. Berprokreasi dulu, baru buru-buru ke gereja minta diberkati. Itulah salah satu penyebab banyak keluarga Kristen yang berantakan. Karena tidak mengerti akan hal ini. Dipikirnya usia sudah cukup, ya sudah merit gitu. Udah bekerja, merit. Padahal menikah, membentuk komunitas adalah perintah Allah yang paling awal untuk manusia. Supaya manusia berprogresif menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Di dalam berkeluarga, di dalam berkomunitas banyak dinamika yang terjadi. Oleh sebab itu Allah mau kita mendengar Allah berfirman, baca firman ke gereja, dengar khotbah berkualitas. Lalu kita mengerti, kita melakukan. Sehingga keluarga yang kita bentuk itu menjadi keluarga kudus yang dikehendaki oleh Allah. Sekaligus kita makin mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah yang rusak karena dosa. Anda boleh beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah malapetaka yang maha dahsyat salah satu malapetaka yang maha dahsyat yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Sebab karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, tujuan berkeluarga ini terhambat, tertunda, tidak tercapai. Tuhan mau kita berkeluarga itu kita menciptakan firdaus kecil di dalam keluarga kita. Tuhan mau kita menikmati kebahagiaan seperti menikmati kebahagiaan di firdaus.
Tujuan Tuhan ini tidak tercapai karena dosa. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kita punya pemahaman, motivasi utama pernikahan kita adalah memenuhi panggilan Tuhan yang paling awal untuk manusia. Supaya di dalamnya kita beroleh progresivitas bertumbuh, mencapai keserupaan dengan diri Allah. Bonusnya, Tuhan kasih kebahagiaan dalam keluarga kita. Seperti menikmati Firdaus. Tuhan mau kita menikmati Firdaus kecil dalam keluarga dan komunitas kita. Allah melihat tidak baik pria itu sendirian. Lalu Allah menciptakan wanita menjadi penolong. Bapak-bapak, saya mau ingatkan yang namanya penolong itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Ada amin ibu-ibu? Ibu-ibu ngangguk-ngangguk nih. Jadi jangan pernah meremehkan istrimu. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan wanita untuk menjadi penolong bagi pria. Di mana-mana penolong itu pasti lebih kuat dari yang ditolong. Kalau yang ditolong lebih kuat, nggak usah ada penolong. Kalau sama-sama laki-laki gimana Pak? Itu nggak urusan kita gitu. Ibu-ibu jadilah penolong Bu. Bukan perongrong apalagi penodong gitu ya. Jadi penolong yang setia, yang baik untuk para suami. Jadi kalau sudah begini Bapak Ibu Saudara, kita berkeluarga untuk Tuhan atau bertuhan untuk keluarga? Beda-beda tipis. Berkeluarga untuk Tuhan atau bertuhan untuk keluarga? Kalau Anda bertuhan untuk keluarga, Anda memanfaatkan kuasa Tuhan supaya keluargamu. Memanfaatkan kuasa Tuhan supaya keluargamu. Ini bisa meleset. Tapi kalau kita berkeluarga untuk Tuhan, apa yang kita lakukan dalam keluarga itu kita persembahkan untuk Tuhan. Ini yang lebih tepat, berkeluarga untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ulangi sekali lagi ya. Kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa itu salah satu malapetaka yang terbesar, yang terhebat pernah terjadi di atas muka bumi ini. Seluruh rancangan Allah menjadi kacau. Termasuk tujuan awal Allah merancang manusia untuk berkeluarga menjadi terhambat, tertunda. Firdaus kecil yang semula diharapkan Allah terjadi dalam keluarga menjadi rusak dan tidak tercapai. Pasca kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, manusia menjadi begitu tega saling menyakiti pasangan hidup. Itu karena kejatuhan manusia dalam dosa. Begitu mudah terjadi perselingkuhan. Begitu mudah terjadi pasangan tidak setia pada komitmennya. Kekerasan dalam rumah tangga, sampai perceraian, sampai demi uang ada orang tega jual istrinya. Ini fakta. Ini semua akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita juga sering melihat di TV, anak membunuh orang tua membunuh anak memperdatakan orang tua karena sebidang tanah dan lain sebagainya. Semua ini karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Semua penyimpangan perilaku dalam keluarga ini adalah akibat buruk dari manusia memilih jalannya sendiri. Dan turun-temurun kita bawa dosa asal dari Adam dan Hawa itu. Mari kita berandai-andai Bapak Ibu. Seandainya manusia pertama tidak jatuh dalam dosa, tentu mandat Tuhan ini, mandat prokreasi ini, berkeluarga ini, pasti terus dilakukan oleh manusia. Dan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, mandat prokreasi dari Allah ini akan menjadi indah, ideal. Tidak ada dosa, tidak ada kodrat dosa. Manusia berpasangan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Firdaus kecil itu terwujud dalam keluarga kita. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada saling menyakiti satu sama lain. Betapa indahnya kehidupan ini seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang. Dia pulihkan kehidupan orang yang mau percaya kepadanya. Dia pulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa yang rusak karena dosa. Tuhan Yesus juga memulihkan tujuan Allah menciptakan manusia untuk berkeluarga. Harusnya kita yang sudah mengerti, kita mampu menciptakan Firdaus kecil dalam keluarga kita.
Harusnya kita hidup di alam seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Maka nggak ada tuh keluarga Kristen yang cerai, yang ribut, yang berantem, yang selingkuh, yang saling nyakitin. Harusnya nggak ada. Karena kita tahu bahwa kita berkeluarga adalah dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan supaya serupa dengan gambar diri Allah yang rusak karena dosa. Sekarang Tuhan udah tebus kita kok, dosa udah diberesin. Kok kita masih hidup di alam seperti sebelum diberesin? Ada yang salah, ada yang keliru dengan kehidupan keluarga kita kalau demikian adanya. Untunglah hidup cuma 70-80 tahun ya Bapak Ibu. Hidup gak lama. Kepada Anda yang mungkin salah pilih pasangan atau keliru menjalani hidup berkeluarga, Anda menganggap neraka, saya mau katakan kabar gembiranya, hidup gak lama Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak menyarankan untuk dibiarkan. Justru hidup gak lama itu kita harus pulihkan hubungan kita dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan orang tua. Kita harus pulihkan. Justru di kesementaraan ini kita harus kejar ketinggalan itu. Kalau enggak kita enggak pernah mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Allah mau manusia itu mencapai keserupaan dengan gambar dirinya. Melalui bekerja dan melalui berkeluarga. Jadi kalau Anda pikir hidup cuma sementara, lalu Anda merasa salah pilih jodoh, lalu Anda membiarkan hubunganmu yang tidak harmonis itu berlarut-larut, lalu Anda pelarian cari Tuhan, itu tidak bertanggung jawab namanya. Anda harus pulihkan hubunganmu dengan pasanganmu. Wah, udah dah, gak berguna dah. Lalu cari yang lain, ini menyimpang dari kebenaran. Kita harus pulihkan hubungan kita dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, sebelum menyongsong kekekalan, kita harus memahami esensi ini. Supaya yang punya masalah dengan pasangannya buru-buru bereskan. Percuma Anda tuh kalau rajin ke gereja, jadi aktivis gereja, jadi pendeta kayak saya, jadi pendeta terkenal pula. Tapi hubungan dengan pasangan tidak dipulihkan. Maksud dan tujuan Allah, perintah pertama Allah itu tidak terwujud dalam keluarga orang percaya yang demikian. Dia tidak akan pernah mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Walaupun sehari dia bisa doa 10 jam. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu memulihkan segala sesuatu. Tuhan udah kasih kita tools-nya, Tuhan udah tebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Tuhan mau kita perbaiki segala sesuatu. Keselamatan itu dikembalikannya, rancangan semula Allah, posisi kita itu dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Tuhan mau kita menciptakan firdaus kecil dalam keluarga kita melalui mesbah keluarga. Siang ini saya bicara tentang mesbah keluarga. Dari tadi pendahuluan aja lama gimana isinya gitu ya, bisa pulang ntar sore kita gitu, enggak lama, standar. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, peran seorang pria, seorang suami, seorang kepala keluarga sangat sentral dan penting. Kepala keluarga yang benar akan menjadi teladan bagi seisi rumah. Pertobatan yang benar dari kepala keluarga akan membawa dampak keselamatan bagi seisi rumah. Ini kira-kira 150 orang ada nggak? Di depan pintu itu ada banner yang backgroundnya warna abu-abu. Ada yang hafal nggak ayatnya? Ada yang baca nggak? Haya, gimana ini? Di situ tuh di depan pintu ada ayat yang saya mau bahas. Jadi saya udah persiapan kan tadi pagi bangun subuh jam 3 lewat gitu. Karena saya khotbah di 2 tempat, saya persiapkan 2 materi yang berbeda. Begitu saya lihat, sama nih dengan ayat yang saya persiapkan. Yuk kita buka. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 31, Kisah Rasul 16, tapi saya cuma mau baca ayat 31 kayaknya. Kebanyakan kalau baca itu yang lain. Nanti Anda baca sendiri ya. Kisah Rasul 16 ayat 31.
Sorry. Kisah Rasul 16 ayat 31. Mungkin saya harus baca keseluruhan. Saya harus baca keseluruhan supaya nyambung. Dari ayat 24 ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, ini Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini Paulus dan Silas ditangkap karena mereka menginjil. Penginjilan waktu itu dianggap mereka memberitakan pengajaran yang berbeda, sekte yang menyesatkan. Maka mereka ditangkap, mereka dipenjara. Langsung ke ayat 31. Kemudian pada saat malam hari, Paulus dan Silas ini secara adikodrati keluar dari penjara. Kunci terbuka, mereka keluar. Mereka tidak ada di dalam penjara lagi. Karena mereka melakukan apa? Mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lalu terbangunlah si penjaga ini. Lalu dia ketakutan. Dia mau bunuh diri, dia ketakutan. Karena si tawanan hilang. Dia takut bakal dipenggal sama Kaisar. Lalu ayat 31, pada saat itu murid-murid Paulus dan Silas masih berada di sekitar penjara, tapi tidak di dalam ruangan. Melihat penjaga ini ketakutan, lalu Paulus dan lihat mereka mau bunuh, orang ini mau bunuh diri, Paulus berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bapak, Ibu, Saudara, dari ayat ini jelas, kalau si kepala penjara ini percaya kepada Yesus, maka dia dan seisi rumahnya akan selamat. Ayat ini memberikan pesan secara implisit kepada kita. Kalau kepala keluarga takut Tuhan, maka seisi rumah akan takut Tuhan. Ini bukan sebuah jaminan. Kalau ibu-ibu bilang, ya udah gue gak takut Tuhan deh, belanja terus tiap hari gitu. Habisin uang suami, ya gak begitu juga gitu. Tapi saya mau katakan pada saat siang ini, bahwa peran kepala keluarga, peran ayah sangat sentral. Ayat ini memberikan indikasi kepada kita, jika kepala keluarga bertobat, maka seisi rumah akan mengalami pemulihan atau keselamatan. Dan seisi rumah akan yang benar-benar meresponi karya keselamatan Tuhan. Maka saya mau katakan siang ini, suami, ayah memegang peranan yang penting bagi terciptanya Firdaus yang kecil di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi kepala keluarga benar-benar harus memainkan peranan yang menjadi seorang pemimpin. Kepala keluarga atau bapak adalah pribadi yang paling bertanggung jawab dalam menciptakan Firdaus kecil dalam keluarganya. Makanya ayah atau suami adalah guru bagi seluruh anggota keluarga. Ayah atau suami adalah teladan yang nyata dari prototipe gambar kesempurnaan Allah dalam anggota keluarga. Saya mau katakan kepada bapak-bapak, karena saya juga ayah. Kita ini adalah prototipe dan gambar yang nyata dari gambar kesempurnaan Allah dalam rumah tangga kita. Itulah sebabnya salah satu penyebab keluarga berantakan adalah karena anak-anak tidak menemukan teladan yang baik dari orang tua. Dalam konteks ini ayah. Kalau sang ayah tidak bertobat. Keluarga adalah tempat atau sarana pemulihan bagi seluruh anggota keluarga. Tapi kalau kepala keluarga tidak bertobat, jangan harap seisi rumah bisa bertobat. Ini secara umum ya Bapak Ibu ya, secara umum. Ayah memainkan peranan yang sangat penting dan sentral membawa perubahan dan pertobatan bagi keluarga. Anak itu peniru yang ulung, betul Bapak Ibu? Kalau nonton film laga ya, film Hong Kong gitu ya, atau film-film Hollywood gitu. Tentang mafia atau tentang apa gitulah ya, perjudian mafia gitu. Sering saya suka lihat tuh ayahnya kepala mafia, kepala judi, dia gak mau anaknya tahu gitu. Karena dia gak mau anaknya niru gitu. Itu film loh Bapak Ibu, apalagi kehidupan nyata gitu. Nah kita sekarang dibalik.
Kita harus berlomba-lomba anak kita tahu apa yang kita lakukan. Supaya anak kita bisa meneladani yang benar. Apa yang kita lakukan, bacalah Alkitab. Supaya kita tahu bagaimana jadi ayah. Supaya kita tahu bagaimana jadi kepala keluarga. Pelajari Alkitab. Dan kita berlomba-lomba memberi teladan kepada anak. Jangan kayak film laga. Dia nggak mau anaknya tahu kalau dia jual barang terlarang lah. Jadi mafia judi lah. Jadi dia bersandiwara depan anaknya gitu. Kadang-kadang saya nonton, wah hebat bener nih sutradara nih gitu. Oh salah. Harus kita yang benar, ayah yang benar memberi teladan yang benar kepada anak. Udah benar aja belum tentu anak benar. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi nggak benar. Ini semua serba relatif memang, tetapi saya bicara secara umum. Para orang tua harus bergumul menjadi benar dalam seluruh bidang kehidupan. Dan dapat menjadi teladan sehingga anak-anak dapat menghormati Tuhan. Kalau orang tua nggak benar, sulit anak bisa menghormati Tuhan Bapak Ibu. Pria atau suami adalah imam di dalam keluarga. Pria itu imam. Imam adalah seorang yang memimpin dalam suatu ibadah. Kalau konsep perjanjian lama, imam itu adalah seorang yang memimpin dalam konsep perjanjian lama. Itulah sebabnya kepala keluarga atau ayah harus menjadi motor penggerak terciptanya mezbah keluarga. Ayah itu harus menjadi motor penggerak terciptanya mezbah keluarga. Pengertian mezbah itu adalah tempat korban persembahan dinaikkan kepada Tuhan. Itu konsep perjanjian lama. Mezbah keluarga adalah suatu tindakan yang diambil oleh seorang kepala keluarga, dalam hal ini pria atau suami atau ayah, memimpin seluruh anggota keluarga menyembah Tuhan bersama-sama. Kejadian 8 ayat 20 kita lihat. Ini kisah tentang Nuh. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Sebagai dampak Nuh sebagai kepala keluarga mempersembahkan korban di atas mezbah bagi Tuhan, di ayat 9, di pasal 9 ayat 1 kita baca. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi sebagai dampak Nuh mempersembahkan korban di mezbah, Allah menyetujui, Allah berkenan, Allah senang. Lalu Allah ulangi lagi perintahnya yang awal kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Bapak Ibu Saudara, ini bukan kebetulan. Tetapi memang inilah tujuan, panggilan yang paling utama Tuhan untuk manusia. Supaya melalui berkeluarga, manusia itu mencapai keserupaan dengan diri Allah. Bagaimana dengan yang tidak menikah, Pak Pendeta? Mungkin Anda bertanya. Ada orang yang dipanggil khusus tidak menikah. Paulus tidak menikah. Tapi ini saya bicara secara komunal, secara umum. Memang ada orang-orang yang dipanggil khusus. Tetapi saya bicara secara umum ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai dampaknya Allah berkenan terhadap apa yang dilakukan Nuh. Jadi kalau kita bikin mezbah keluarga Bapak Ibu. Pasti Allah berkenan, katakan amin. Pasti Allah berkenan, tidak mungkin tidak. Teladan Nuh ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menikmati berkat Allah, berupa firdaus kecil, kebahagiaan dalam keluarga kita, dirikanlah mezbah keluarga, berdoalah bersama-sama, pimpinlah mezbah keluargamu, jadilah imam, jadilah teladan. Firdaus itu pasti terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga yang ideal harusnya berakar kuat dalam iman dan firman Tuhan. Mezbah keluarga memberi kesempatan bagi seluruh keluarga untuk berakar kuat dalam firman Tuhan. Maka mezbah keluarga sangat penting untuk dibangun agar seluruh anggota keluarga dapat berakar kuat di dalam firman dan iman. 2 Timotius 1 ayat 5 kita lihat. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1
ayat 5. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yakni iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini memberikan indikasi kepada kita bahwa kalau kita memiliki iman yang benar, kita akan mewarisi kepada anak cucu kita iman yang benar. Itulah sebabnya saya berkata peran orang tua sangat penting, peran bapak sangat sentral. Iman anak akan tumbuh. Faktornya adalah karena teladan yang kita tunjukkan oleh orang tua, oleh kita sebagai orang tua. Itulah sebabnya peran orang tua sangat penting, terutama dalam membangun mezbah keluarga. Di gereja kayak begini, tadi waktu kita pujian penyembahan, aduh hadirat Tuhan kuat. WL-nya keren banget ya, istri saya soalnya itu. Hadirat Tuhan benar-benar dirasakan, luar biasa. Kita cuma distimulasi di sini. Tapi pulang ke rumah masing-masing kita harus mampu memimpin mezbah keluarga kita masing-masing, katakan amin. Dalam persekutuan, dalam doa. Cuman distimulasi, dirangsang supaya kita merasakan hadirat ini kita bawa dalam keluarga kita masing-masing. Tiap hari kita ajak keluarga kita bikin mezbah keluarga. Jangan kita berdoa hanya pada saat di gereja saja kayak begini. Berdoalah dimanapun kita berada. Di rumah, mau makan, mau tidur. Biasakan anak-anak kita juga berdoa. Saya punya anak kecil tuh, sekarang udah umur mau 8 dulu waktu 2 tahun yang lalu kayaknya. Dia ngomong tertentu saja gitu. Jadi dia kalau lihat saya pulang kantor, dia tuh senang main handphone gitu. Kalau lihat saya pulang kantor, dia udah berdiri, papi pinjam handphone katanya. Pinjam handphone selalu. Nah satu kali mau tidur disuruh maminya doa, ayo doa gitu. Saking dia mungkin pikirannya gimana, Tuhan Yesus pinjam handphone katanya. Sopan amat lu minta aja handphone sama Tuhan Yesus kok pinjam gitu. Kita ajarin berdoa dari kecil Bapak Ibu Saudara. Kita bangun mezbah keluarga. Supaya apa? Supaya anak-anak ini mewarisi. Seperti yang tadi Paulus akui. Iman yang diwarisi dari nenek seorang Timotius yang bernama Lois. Bapak Ibu Saudara, kerukunan keluarga, keserasian keluarga, kehidupan yang berkualitas di dalam keluarga, terwujudnya kehendak Allah di dalam keluarga, yaitu Firdaus kecil, serta menikmati berkat Tuhan untuk keluarga harus dimulai dari membangun mezbah keluarga. Kalau mezbah keluarga terbangun, perilaku atau sikap hidup juga akan lebih terkontrol Bapak Ibu. Pagi-pagi kalau kita ngadep Tuhan berdoa, kita lebih menghadapi realitas hidup yang kita nggak tahu bagaimana itu, kita lebih yakin kita bisa atasi Bapak Ibu. Buah roh yang ke-9 penguasaan diri itu lebih. Tapi kalau bangun telat, acak-acakan, sarapan juga ala kadarnya, buru-buru, menghadapi perjalanan yang macet, sampai di kantor nyebelin lagi anak buah gitu. Itu bisa membuat penguasaan diri kita jadi kurang. Tapi kalau kita bangun, kita sediakan waktu khusus membangun mezbah. Kita berhubungan dengan Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, merenungkan firman. Itu beda Bapak Ibu, kualitas hidupnya pasti beda. Pasti beda. Nah di komunitas kami itu ada doa pagi setiap pagi. Ya Bu Putri ya. Di per every morning with small life class namanya. Jam 5.15. Anda kalau mau join Anda boleh minta ke Ibu Putri Zoom-nya. Diberkati Bapak Ibu Saudara. 5.15 sampai jam 6 paling ya Bu ya. Enggak lama. Tapi kita menghadapi realitas hidup tuh nyaman. Jam 5.15 pasti udah bangun lah, masa belum bangun gitu. Ikut Bapak Ibu Saudara, di sini yang rajin tuh Pak Leo ya, kalau nggak salah itu Pak Leo di belakang itu. Maha hadir dia, hampir setara dikit sama Roh Kudus dia gitu. Canda ya Pak Leo ya. Ikut Bapak Ibu Saudara. Atau komunitas ini bikin doa pagi.
Pagi-pagi kita hadap Tuhan, kita dengar firman yang berkualitas. Lalu kita menghadapi hidup dengan penuh penguasaan diri yang lebih baik daripada bangun terlambat, tergesa-gesa, gopoh-gopoh gitu. Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai sekarang, saya anjurkan kita mengidentifikasi penghalang mengapa kita tidak membangun mesbah keluarga. Biasanya penghalangnya apa? Menganggap remeh. Betul ya? Udahlah nanti di gereja juga ada doa gitu. Anggap remeh. Penghalang yang lain bisa merasa tidak ada faedah. Ngapain sih gitu. Bisa juga karena ada aktivitas lain. Bisa juga karena tidur kemalaman, bangun kesiangan. Bisa. Tapi kalau untuk nonton film seri Korea, Anda bisa tepat waktu, saya bingung loh. Bisa on time sampai snack semua udah ada di meja gitu. Sampai remote juga diumpetin, jangan sampai anaknya ganti yang lain gitu. Untuk mesbah keluarga bisa diremehkan. Padahal film serial Netflix Korea itu tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih baik. Dia tidak membuat kita berprogresif mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah yang rusak. Tapi mesbah keluarga jelas bisa. Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan yang satu ini. Yuk kita mulai membangun mesbah keluarga kita masing-masing di rumah. Sejak semula Tuhan ingin kita membentuk keluarga. Dengan fasilitas berkeluarga itu, kita berprogresif makin serupa dengan gambar diri Allah. Sebagai ayat penutup kita buka Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua orang yang dipilih dari semula itu dari manusia pertama. Dari Adam dan Hawa. Bukan ini dipilih, ini enggak gitu. Tuhan tidak diskriminasi seperti itu. Semua orang yang dipilihnya sejak semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu segambar, Tuhan mau kita serupa. Melalui dengar firman, mengerti dan melakukan. Melalui berkeluarga dan bekerja. Tapi karena dosa itu semua rusak. Maka di sini Paulus mengatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena 2000 tahun yang lalu anaknya datang ke bumi ini. Dia memberi sebuah teladan yang sempurna. Inilah tipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Yang oleh karena dosa semua manusia tidak mampu. Tapi dia datang mendamaikan kembali kita dengan Allah Bapa. Sehingga kita meneladani dia. Supaya kita bisa mencapai keserupaan dengan gambaran anaknya itu. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan Yesus itu kokoh sulungnya kita. Kita semua ini adik-adiknya. Kalau dalam konteks ayat ini. Nah, yang namanya bersaudara, kakak adik, itu pasti ada mirip-miripnya kan Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang duduk begitu rapi di sini nih, ada miripnya nggak dengan kokoh sulung kita? Ke kantor terlambat, ngutang nggak bayar gitu. Bapak Ibu kalau ada orang bilang cari uang susah, suruh dia ngomong sama saya. Nagih utang jauh lebih susah daripada cari uang Bapak Ibu. Yang ditagih bisa lebih galak gitu, invoice sampai ulang tahun kadang-kadang gitu. Jadi kalau ada orang bilang cari uang susah, percayalah nagih utang jauh lebih susah dari cari uang Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat diri kita. Mirip nggak dengan kokoh kita? Kalau belum mirip, sisa umur hidup kita ini kita pakai untuk kejar keserupaan itu. Melalui apa? Melalui sarana kita bekerja di kantor atau di usaha kita. Dan keluarga kita. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki sejak semula. Mesbah keluarga adalah sangat penting bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan kepribadian anak-anak. Dan pertumbuhan nasib kekal kita. Jadi jangan anggap remeh hal yang satu ini. Selama kita masih bisa, yuk kita mendirikan mesbah keluarga, lalu kita disiplin, memberi contoh dan teladan untuk generasi berikutnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.